ceritain aja. Boleh di-spill ulang mungkin Pak Jafar Siddiq ini mungkin banyak generasi yang nggak tahu lupa. Iya, gitu. banyak Siapa sekali. beliau? Ya. Gitu. Jafar Siddiq Hamzah itu beliau sebelumnya pengacara di LBH Medan yang aktif waktu itu membantu investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan membantu beberapa teman-teman nasional yang dari Jakarta yang menangani mengadvokasi kasus-kasus tersebut. Kemudian berhubungan dengan aktivitasnya itu beliau harus meninggalkan Medan waktu itu dan ke Amerika karena kebetulan juga istrinya adalah warga negara Amerika yang juga human rights activist waktu itu. Jadi beliau harus ke Amerika untuk faktor safety-nya karena kehidupannya waktu itu sudah mulai mendapat sorotannya. Di saat dia di Amerika, dia mendirikan International Forum for Aceh yang actively campaign tentang human rights abuse di Aceh ke komunitas internasional, terutama pendekatan dengan UN waktu itu ya, kampanye ke UN, kampanye ke State Department. Jadi itu tahun 98. Ya, mulai dari beliau sudah di sana tahun 1996 saya rasa. Ya. Jadi dari sana beliau sudah aktif. Kemudian terbentuklah waktu itu pembicaraan awal mempertemukan pihak GAM dengan pihak Aceh Merdeka yang memang saat itu untouchable, tidak mau bicara dengan pihak Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang dilakukan terus-menerus oleh orang Aceh, bukan hanya abang saya, juga komunitas-komunitas sipil Aceh yang ada di sana dan juga dukungan dari teman-teman aktivis yang ada di Nanggro waktu itu, akhirnya berhasil mendudukkan kedua pihak ini untuk mulai bicara, mencoba mencari solusi terbaik untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Aceh. Jadi itu siapa Jafar Siddiq Hamzah. Iya. Dan beliau ditemukan meninggal dunia ya di hari apa? Beliau dibunuh tahun 2000 saat beliau datang berkunjung ke Aceh, ke Indonesia. Jadi beliau berhasil membentuk Support Committee for Aceh, Support Committee for Human Rights in Aceh, yang terdiri dari lembaga-lembaga human rights internasional yang berkumpul, duduk bersama untuk mencoba mencari solusi terbaik bagi konflik di Aceh. Kemudian pada saat beliau pulang summer waktu itu tahun 2000, beliau hilang, diculik di Medan setelah tepatnya tanggal 5 Agustus. Kemudian tapi mayat beliau baru kita temukan tepat sebulan kemudian, yaitu 5 September di Medan. Ditemukan dengan bersama 4 mayat yang lainnya dalam keadaan dikarung, diikat dan disiksa ya, bekas siksaan. Dan menurut perkiraan ketika kita temukan mayat beliau itu sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Jadi bagi saya personal sebagai keluarga, alhamdulillah kami menemukan jenazah beliau, walaupun kita sangat berharap kita menemukan beliau dalam kondisi hidup, tetapi Allah menentukan lain, beliau sudah meninggal. Tapi alhamdulillah kami menemukan jenazahnya sehingga kuburnya kami bisa menguburkannya dengan layak di pemakaman keluarga di Blanc Pulo. Narasi dibunuh itu memang ada ininya, Kak Zahra. Narasi dibunuh tadi itu memang ada fakta. Mayat ditemukan. Dengan kondisi, dugaan masih waktu itu dugaan ya. Saat itu maksudnya dugaan dibunuh. Ya. Mayat ditemukan dalam kondisi penyiksaan. Ya, jadi kan memang dibunuh di dalam karung. Pelakunya ditemukan kemudian. Investigasinya sampai sekarang tidak jelas. Beberapa tahun kemudian saya tetap menyuarakan investigasi untuk menemukan siapa pelakunya, tetapi memang tidak ada kelanjutan. Jadi apalah artinya keluarga terus berteriak kalau nggak ada pihak yang mendukung kita untuk terus menyuarakan menemukan siapa pelakunya. Jadi memang kasusnya itu seperti dipeti es kan. Jadi kita nggak tahu.
Penyebab kematiannya. Iya, penyebab kematiannya yang jelas dia memang diculik, disiksa dan dibunuh. Tapi siapa pelakunya, siapa penanggung jawabnya sampai hari ini kita ya tidak tahu. Ya Allah yang tahu. Ya. Oke, Dan saya kira heavy stuff. Saya nggak pernah share ini. Masih eksklusif. Maksudnya masih sulit untuk diangkat ya, dibicarakan karena itu sesuatu trauma yang berat bagi kami keluarga. Tetapi sebagai keluarga saya juga nggak mau perjuangan abang saya ini sia-sia. Saya nggak peduli mereka tidak mengingat beliau tapi ya kami selalu akan mengingat beliau. Luah Kupu dan ya, nama beliau memang cukup dikenal kalau di Aceh di masa itu ya, saya pernah baca ininya. Oke, rasa-rasa cukup ya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan sharing ini. Iya, sharing bersama Kak Zahara yang video yang kedua, mumpung lagi duduk sama Kak Zaharanya. Dan juga rupanya keluarga Jafar Siddiq ya. Saya juga baru tahu. Untuk mengenang almarhum, kita keluarga ngambil inisiatif untuk akan mendirikan masjid atas nama Jafar Siddiq Hamzah. Insya Allah ya mungkin kita bisa mengharapkan dukungan dari masyarakat luas. Kalau memang itu waktunya tiba, saya mencoba meng-approach beberapa pihak untuk mendapat dukungan kalau bisa. Untuk mendirikan masjid atas nama Jafar Siddiq Hamzah ini di Gunung Salak, insya Allah. Karena ada pihak, ada keluarga yang sudah mewakafkan tanahnya untuk itu. At least something yang bisa kita lakukan untuk mengenang nama almarhum. Seperti itu. Baik. Ya, jadi sampai ketemu di video ataupun perbincangan kami, obrolan kami yang berikutnya ya. Menarik ini video yang kedua sepertinya bersama Kak Cut Zahara, Hamzah dan juga Syekh Jul. Yang kedua ini kita bicara budaya tadi ya, menarik juga. Tapi isu perdamaian itu kan bagian dari budaya jadi masih relevan. Culture ya. Masih ada koneksinya. Mudah-mudahan pendengar RRI nggak pernah bosan. Karena hampir setiap bulan 2 kali saya hadir kemari kayaknya. Terus soal budaya. Continue ya. Continue. Oke, saya Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.